Selamat datang di podcast Orang Kita. Sesaat lagi, tidak lama lagi, kita akan kedatangan Sri Paus Fransiskus akan mengunjungi tanah air kita pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Sudah siapkah kita? Sudahkah menerima undangan atau gelang tangan untuk memastikan kita diundang dan bisa hadir pada Misa Agung yang akan diselenggarakan pada hari tanggal 5 September 2024 pukul 17 sore di Gelora Bung Karno, Senayan? Kami sudah, dan kami akan sampaikan atau unboxing beberapa pernak-pernik yang akan dibawa pada Misa tanggal 5 September 2024 tersebut. Tapi sebelum itu, kita kilas balik tentang rencana kunjungan Sri Paus ke tanah air. Kunjungan Sri Paus akan berlangsung sejak tanggal 3. Beliau akan tiba di tanah air pada tanggal 3 September. Pada jadwal yang kami peroleh, tanggal 4, Sri Paus Fransiskus akan berkunjung atau melakukan kunjungan resmi ke Istana Negara, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, melanjutkan kunjungan-kunjungan lain ke Masjid Istiqlal sebagai wujud hubungan antar umat beragama. Agenda yang lain adalah bertemu dengan komunitas para imam-imam Yesuit di Jakarta. Kami juga mendapatkan informasi sejumlah agenda lain yang juga tengah disiapkan berkaitan dengan rencana kedatangan Sri Paus ke tanah air. Dan agenda yang paling kita tunggu sebagai umat Katolik Indonesia, yaitu agenda Misa Agung yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Rencananya pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada Misa Agung yang dihadiri lebih dari 300.000 bahkan 400.000 umat Katolik se-Indonesia di Gelora Bung Karno. Persiapan demi persiapan telah dilangsungkan oleh Ketua Panitia Bapak Ignatius Jonan bersama dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo maupun Ketua KWI Uskup Bandung, Uskup Antonius Benyamin. Persiapan demi persiapan telah dikomunikasikan kepada publik. Dari keuskupan-keuskupan, sebanyak 34 keuskupan di tanah air sudah dipastikan akan hadir mengirimkan undangannya. Kami dapat konfirmasi misalnya dari Keuskupan Agung Ende akan hadir Uskup Agung Ende yang baru saja ditabiskan, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, bersama dengan sejumlah imam dan umatnya. Total Jenderal utusan dari Keuskupan Agung Ende yang akan menghadiri misa di Gelora Bung Karno bersama Sri Paus adalah 64 orang. Kami kebetulan dipercaya oleh Sekjen Keuskupan Romo Evan Lando untuk mengurusi transportasinya selama di Jakarta. Terima kasih atas kepercayaan itu. Dan kami sendiri sebagai umat Katolik yang ada di Jakarta, umat Katolik yang mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mendapatkan undangan resmi dan tanda gelang untuk masuk ke Stadion Bung Karno. Kami sudah mendapatkan tadi yang kita akan buka pada podcast kali ini. Apa saja yang akan dibawa oleh umat Katolik untuk datang ke GBK. Yang paling penting atau paling utama adalah gelang yang akan nanti dipakai. Ini misalnya kita lihat. Ini resmi. Tadi kami sudah dapatkan ini dari Kementerian Agama yang mengkoordinasikan ini untuk aparatur sipil negara. Kementerian Kominfo misalnya mendapatkan jatah 13 orang aparatur sipil negara, orang-orang Katolik yang berasal dari Kementerian Kominfo diundang untuk ikut menjadi umat pada Misa Agung
tersebut. Nanti kita akan menunjukkan ini, scan ini, barcode di pintu masuk, dan ini akan dipakaikan di gelang di tangan kita. Tadi juga disampaikan bahwa untuk aparatur sipil negara akan tiba atau wajib tiba di GBK pada pukul 12 hingga maksimal pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan dress code yang dianjurkan untuk ASN yang hadir, untuk kami-kami, itu adalah atasan putih berkerah dengan bawahan bebas. Ini yang akan dipakai spill ya untuk misa agung bersama Bapak Paus Fransiskus nanti. Terbatas dan pastikan ini. Jika tidak membawa ini, Anda sudah dipastikan tidak akan masuk ke dalam stadion Gelora Bung Karno. Tiket dan juga gelang. Pastikan itu, dan kemudian dalam rombongan dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya, yang sudah dikomunikasikan oleh panitia. Dan tentu saja kita yang tidak beruntung atau belum beruntung, misalnya umat paroki Cideng di Jakarta Pusat misalnya, kami sudah mendapatkan kabar akan ada misa di Gereja Cideng, tentu saja dengan live streaming. Artinya umat yang hadir di gereja-gereja, termasuk Gereja Cideng misalnya, akan menyaksikan misa dari Gelora Bung Karno secara live streaming. Namun pada saat komuni, itu komuninya real, nyata akan diberikan oleh prodiakon di gereja masing-masing, termasuk di Gereja Cideng. Jadi kali ini kita yang belum beruntung mendapatkan misa langsung di Gelora Bung Karno, akan misa di masing-masing gereja kita, tapi dengan hal unik yang lain adalah kita real akan menerima komuni yang akan dibagikan mungkin oleh pastor maupun oleh prodiakon. Begitu juga yang terjadi di gereja kami, di Gereja Maria Bunda Perantara Cideng. Sudah diumumkan bahwa pada tanggal 5 September pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada misa live streaming yang diikuti pada saat komuni. Ketika di GBK ada komuni yang langsung diberikan oleh imam-imam yang hadir di GBK, di gereja-gereja seperti di Cideng dan gereja lain juga akan ada memberikan komuni kepada umat yang hadir secara langsung oleh para prodiakon maupun pastor yang hadir. Kami podcast Orang Kita akan berencana relay live streaming yang akan mungkin kami ambil dari Komsos Keuskupan Agung Jakarta atau Majalah Hidup, untuk kemudian kami bagikan, kami wartakan bersamaan serentak dengan itu kepada pemirsa podcast Orang Kita dimanapun berada. Sukacita kita menyambut kehadiran Sri Paus Fransiskus. Semoga seluruh perjalanan dilancarkan dan dimudahkan, dan kita doakan sama-sama semoga kesehatan Sri Paus terjaga dengan baik di usianya yang sudah lanjut, sehingga rencana perjalanan kunjungan apostoliknya ke negeri kita, ke tanah air Indonesia, tanggal 3 sampai 6 September 2024 bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan selamat. Demikian podcast Orang Kita. Tuhan memberkati Indonesia, memberkati Nusa Tenggara Timur tercinta. Terima kasih.